Saya ingin menjadi contoh bagi rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah tempat paling aman bagi koruptor adalah pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan seperti maling ayam. Paling ditanya sedikit-sedikit, basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap saja zakat untuk mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tidak hendak membantah. Itu urusan para pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya tidak bersalah. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati untuk diri sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an, banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, dan diminta bicara di pengajian. Naif bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara. Nanti malah repot. Mesti membuat banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan dipenjara. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan bangun penjara, lebih baik uang itu untuk kami korupsi. Lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika, dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin naik menikmati. Karena itulah, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya. Bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, tentu saja saya tak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai.
Tolong, jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalak aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi besar-besaran mogok satu hari saja. Dari kantor kelurahan sampai istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin tidak ada yang mengurusi karena semua koruptor mogok. Seperti lakon Lisisatra ketika seluruh perempuan memboikot para lelaki. Kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap sendi negeri ini. Bagaimana cara kalian membasmi kami? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri. Karena itu, marilah kita hidup rukun, berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan tidak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka, yang tidak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Makanya, marilah kita mulai belajar menerima kenyataan betapa korupsi memang sudah menjadi suatu yang menyenangkan di negeri ini. Anggap saja koruptor itu sebagai bagian dari perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Atau ini ibarat kita masuk lokalisasi, sudah bayar, terkena raja singa pula. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Seperti beban saya terlepas. Saya sekarang jadi bisa lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Saya tidak mencari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman, seperti Robin Hood. Atau jadi Zorro. Kalau sebagai koruptor, kita kian peduli pada wong cilik, siapa lagi yang akan memperhatikan wong cilik? Sebab partai politik tak pernah memikirkan nasib wong cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu negeri ini supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita mesti mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus tidak jelas seperti ini. Ini negeri seolah-olah seperti dikatakan para Kitrite Simbolon. Semuanya jadi serba seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah demokratis, seolah-olah negeri hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri padahal pengusaha, seakan-akan penyahir padahal setengah pengangguran. Tak heran, seseorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun masih bisa berpenampilan tenang.
penuh senyum, mirip rohaniawan seperti saya. Marilah, mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri ini. Anggap saja ini proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan. Munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya, seolah-olah saya ini penjahat sekelas patroli atau buser. Makanya, lebih baik saya istirahat nyaman di penjara, ketemu koruptor kolega-kolega saya lainnya, kan lebih enak begitu. Rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng. Korupsi tidak korupsi asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak. Lihat, saya masih tetap sehat, cuma kelihatan kurang waras saja. Hanya saja, kadang saya tetap heran dengan para aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor seperti saya ini memang aset bangsa yang mesti dilindungi. Meskipun koruptor seperti saya sudah berada di dalam penjara, masih saja terus diberi keleluasaan untuk secara sistematika melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta secara murni dan konsekuen. Pak, mau tangkap saya? Silakan. Tapi titipkan salam saya pada semua koruptor di negeri ini.